cakap ini tentang kuliah Adin. Boleh, mumpung masih mahasiswa kan. Nanti kalau udah kerja beda lagi pembahasan kita kan. Pas, masih mahasiswa kan? Masih mahasiswa, semester 8. Sebelum Bapak tanya-tanya lebih jauh, coba perkenalkan diri dulu, Din. Sekarang mahasiswa semester berapa? Agenda kesibukan apa aja, Din? Nama Sirajudin, mahasiswa UIN Suska Riau, Fakultas Syariah dan Hukum. Jurusan itu Ekonomi Syariah. Kalau untuk kampung asal Indragiri Hilir, Kecamatan Kritang. Kalau untuk kesibukan, ya sibuk-sibuk memikirkan diri sendiri lah, Pak. Dan orang banyak. Jadi rasa kuliah ini seperti apa, Dik? Kalau rasa kuliah, Rasa kuliah itu seperti apa? kalau disimpulkan, Pak, itu lebih kepada menikmati proses hidup. Dalam artian mungkin kita SMA kemarin kan masih fokus ngejar nilai tinggi, dapat juara, prestasi gitu kan, Pak. Yang di kuliah bukan berarti meninggalkan prestasi ya. Cuma kalau Din pribadi memandang kuliah lebih kepada proses memperbaiki atau memperindah pola pikir dalam menyelesaikan persoalan, mungkin dalam memandang suatu hal tuh lebih luas lagi lah jadinya, Pak. Karena memang secara tidak langsung di kuliah kan kita dikumpulkan dari berbagai budaya, dikumpulkan dari berbagai asal, yang dimana di ruang kuliah atau di tempat kuliah lah itu semua bisa kita rasakan. Oke. Kemarin kan pernah Udin cerita bahwa ragu nih antara kuliah dan tidak kan. Oh iya, itu jelas tuh, Pak. Sampai niat kuat kuliah, akhirnya Bapak dengar kamu dapat beasiswa juga kan. Itu apakah betul-betul ada usaha maksimal sampai ke situ atau memang terjadi begitu saja, Din? Kalau untuk niat kuliah itu memang sudah ditanamkan semenjak sekolah. Tapi pernah bilang kemarin ragu, itu apa masalahnya? Ragu itu ketika sudah masuk kuliahnya, Pak. Terjadi ragu. Ya, karena memang secara tak langsung di keluarga kan kakak sudah kuliah. Nah, itu. Semester berapa kemarin? Ya, semester awal 1 itu. Masih ya pembayaran pertama lah uang kuliah gitu bahasanya. Karena kita kakak tak beasiswa. Nah, jadi ini, Pak. Kakak kan udah kuliah nih. Orang tua udah dapat gambaran orang kuliah begini gitu. Nah, kebetulan kakak ini bisa dikatakan kategori uang semester yang terjangkau lah masih gitu. Ya, karena ada memang namanya di kuliah kan UKT, uang kuliah tunggal, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, tingkatan kakak itu memang tingkatan kedua itu di bawah 1 juta, Pak. Ya. Nah, jadi ya kalau semesternya segitu, uang makannya kan bisa lah diperkirakan kan sebulan sekian. Nah, jadi bisa lah mungkin nguliahkan anaknya gitu. Kalau segini aja untuk keuangan kuliah gitu. Nah, terlepas dari itu ternyata pas lulus kuliah, lulus wawancara segala macam, nah beda lagi problemnya rupanya. Nah, uang semester lah pertama yang menjadi kendala gitu. Berapa kemarin tuh? Nah, itu catatan awal tuh 3.200.000. Ya. 3.200.000 dengan yang 2 kuliah berarti kan double, Pak. Double lah kan. Kakak masih kuliah juga waktu itu. Rata-rata 6 juta per sebulan tuh. Ya, mungkin kalau kuliah tuh. Ya, mungkin kalau kakak sudah selesai gitu, ya masih ibaratnya tuh berat pun coba jalani lah gitu. Karena kakak masih kuliah, adik yang ngapit juga untuk kuliah. Dengan 32 ya sebulan kata bapak sekitar 6 jutaan lah mungkin per bulannya kan gitu. Dengan keuangan keluarga waktu itu ya cukup berpikir 2 kali lah keluarga gitu. Ibaratnya tuh berpikir keras itu gimana anak ini tetap bisa lanjut. Nah, tapi itu kita bisa rasakan juga sebagai anak kan, Pak. Kita bisa lihat dari raut wajah, sikap orang tua mendengar uang semester anak keduanya sekian gitu kan. Ya, tapi semenjak itu pula menjadi semangat tersendiri gitu, Pak.
Ya dalam artian untuk membuktikan lah, karena memang sebelum kuliah juga kan, ya tentu selain kita cari referensi untuk kuliah, tapi cari motivasi-motivasi penyemangat tersendiri lah gitu. Itu ya orang sempat ragu lanjut karena itu tadi orang tua ragu di keuangan, Pak. Betul. Jadi yang jadi problem sekarang kan yang anak-anak tuh tak bisa kuliah kan, memang pandangan orang tua tuh kan kuliah itu butuh biaya besar. Ya. Itu memang tak bisa dipungkiri butuh biaya besar, karena uang transport saja lah dulu kan. Oke lah, kita ada beasiswa dan segala macam, tapi uang transport, uang makan gitu kan, Belum uang yang tak terduga. belum uang tidak terduga. Jadi memang tak bisa dipungkiri kalau kuliah itu butuh dana yang lumayan banyak lah kan, apalagi di awal-awal masuk. Ya. Dan mindset di kampung, Pak, bukan berarti kita apa ya, ibaratnya tuh mau bilang kampung ini gini-gini. Tapi mindset rata-rata orang tua di kampung, terutama yang memang belum lulusan sarjana, itu dia ngalinya langsung seakan-akan dia belum percaya rezeki itu ada kan. Anak itu seolah mau langsung Ya, misalnya 3 tahun kuliah. Tadi sebut lah 32 UKT-nya gitu, langsung dikalinya selama 4 tahun gitu. Jadi langsung beban besar gitu kan, Pak. Ya itu. Memang gitu deh. Ya itu memang yang masih terbangun sekarang kan gitu di kampung. Ya, lagi pula saya lihat anak-anak sekarang kan motivasi untuk kuliah itu sudah cukup besar karena memang pengaruh sosial media kan. Ya. Tapi yang jadi kendala yang saya lihatin, anak-anak sekarang itu kan memang kuliah itu lebih kepada gengsi. Kalau pandangan Bapak ya, kebanyakan gengsi gitu. Ini karena kawannya kuliah, dia tak kuliah. Padahal tidak semua karir itu ya harus terjun dalam dunia perkuliahan gitu. Bisa saja karir dulu nanti baru kuliah. Kuliah itu harus kuliah ya, kalau pandangan Bapak ya. Harus kuliah, harus punya pendidikan kuliah. Tetapi tidak harus tamat sekolah itu langsung kuliah. Benar. Kalau pandangan Bapak ya. Nah, tapi yang jadi pandangan kebanyakan masyarakat kita, tamat sekolah harus langsung kuliah. Apalagi anak tetangga pada kuliah. Jadi terlalu menekan orang tua kan, kalau tak mampu ngapa harus langsung kuliah gitu. Bisa kan cari kerja dulu, kalau Bapak dulu nganggur setahun gitu Din. Nganggur setahun, kerja, cari modal, pokoknya betul-betul masuk kuliah itu uang pribadi. Nah, setelah kuliah barulah betul-betul dibantu sedikit orang tua ya, cari modal juga, uang semester gitu. Jadi kenapa harus langsung kuliah, dan seolah-olah orang tua ini begitu terbebani dengan biaya kuliah. Kalau Udin kayak mana tuh? Kalau Udin memandang itu, Pak, banyak sisinya, Pak. Mungkin kenapa pandangan tadi ya ibaratnya langsung kuliah segala macam itu terbangun salah satunya ya mindset mungkin kalau sudah kerja untuk semangat pendidikan bakal beda gitu karena udah megang uang. Nah, juga yang bilang gitu deh, katanya kalau tak kuliah gitu. Kalau udah mental langsung kuliah nanti malas sudah kuliah. Ya, itu terutama ya pokoknya itu yang sering dirasakan lah gitu. Tapi terlepas dari itu semua ya saya ini paling sepakat dengan yang Bapak sebut tadi. Bahwasannya sebenarnya kuliah bukan tentang tamat sekolah harus kuliah langsung gitu. Apalagi kalau memang sudah merasakan dunia kuliah, Pak, itu mungkin sisi lain tekanan keluarga, ya kita cepat tamat. Ya, itu udah tekanan secara tak langsung tuh. Ibaratnya kapan selesai? Ya, kapan selesai? Karena yang memang ditunggu orang tua setelah menguliakan kapan wisudanya, Pak. Kan itu. Kapan wisuda. Tapi secara tak langsung kita tidak bisa juga ibaratnya tuh terlalu mengabaikan itu. Karena itu kebahagiaan tersendiri yang dirasakan keluarga pasti kan, Pak, ketika kumpul keluarga meramai. Nah, tapi mungkin problemnya kita sebagai mahasiswa yang kuliah gitu. Nah, lebih cenderung kadang ya menikmati masa-masa kuliah itu gitu. Karena memang catatan di sana tamat cepat tidak menjamin dunia karir kita kan. Tamat lambat pun ya juga belum tentu menjamin gitu. Tapi ada namanya proses menikmati di sana. Itu timbul ya ketika sudah mengalami lingkungan perkuliahan. Kalau belum kuliah ya mungkin belum bisa lah merasakan yang itu. Iya, jadi ini kan hampir selesai sekarang. Jadi sekarang semester. Alhamdulillah, semester 8. Sekarang lagi cari judul. Sekarang alhamdulillah judul udah kelar, Pak. Kalau di syariah itu khususnya Winsus Karyau itu ada 3 tahapan untuk menyelesaikan jenjang S1. Ya, ada namanya seminar proposal, ada ujian komprehensif, terakhir sidang munakasah. Memang benar pula itu butuh modal, butuh biaya, tapi kalau cara pandang kita kuliah harus mampu, ya harus ekonomi orang-orang yang mampu, rasanya salah juga ya, Dadin. Salah, Dadin.
Itu catatan juga memang tuh Pak. Kalau kuliah hanya untuk orang-orang yang mampu, itu secara tak langsung kita sudah ibaratnya tuh tidak yakin dengan rezeki yang kuasa gitu kan. Gitu. Nah, itu apa problem pertamanya tuh. Karena Udin bisa merasakan itu juga, Pak. Sebutlah tadi kan hampir apa namanya nih? Lanjut tidak ya karena tadi ekonomi kan, Pak. Ekonomi. Nah, ketika tadi ya langsung tanamkan dapat beasiswa, alhamdulillah dapat ya. Nah, ketika udah dapat beasiswa ya di situ baru kita hikmah rezeki itu baru dapat ketika udah proses beasiswa itu, Pak. Kenapa udah dikatakan demikian? Ya mungkin sebelumnya pas menguliahkan, Pak, aset kita hanya terima hasil sewa ladang segala macam gitu kan, Pak. Nah, ketika sudah kuliah dengan dapat beasiswa tadi, alhamdulillah sejauh ini gitu. Hikmahnya baru terasa, Pak. Kenapa demikian? Malah dengan menguliahkan anaknya yang sebelumnya hanya upah sewa ladang, sekarang sudah punya aset sendiri. Nah, itu kan kalau dipikir-pikir tak logis kan? Duit keluar untuk menguliahkan anak, kok bisa beli ini, beli itu gitu kan. Nah, itulah tadi konsep. Kan yang jadi kendala Bapak bilang tadi biaya, dan beasiswa itu memang sangat membantu anak-anak bisa kuliah. Coba bisa bagi-bagi apa kira-kira cara bisa memperoleh beasiswa itu. Jalurnya kayak mana tuh, Jin? Step by stepnya lah, Pak ya. Step-stepnya lah. Secara umum aja lah. Nanti kan kalau orang ini betul-betul mau kuliah kan bisa hubungi Boleh. Bang Udin lah gitu kan. Ya, siap. Si Udin. Pokoknya sejauh ini apa yang bisa dibantu, insya Allah dibantu terus. Terutama informasi lah yang paling penting sebenarnya. Terutama orang-orang daerah kita ya. Ya, itu. Karena memang beda cintanya sama apa namanya nih tanah kelahiran kan gitu. Gitu. Ya, itu harus betul diperjuangkan tuh. Ya. Jadi gini, Pak. Orang kita cenderung kita kuliah kan, Pak. Cenderung merasa memang gimana? Masih lanjut. Cek aja. Atau penuh memori itu. Iya, tahu. Ngomong aja basi kita. Enggak lanjut. Oke lah. Jadi gini. Ketika kita mau kuliah kadang ragu jadi masalah ekonomi segala macam kan. Nah, tapi memang ketika di dunia perkuliahan tadi betul Pak yang kita lagi bicarakan sebelumnya kembali kepada anaknya. Kenapa kembali kepada anaknya? Peluang beasiswa itu banyak, Pak. Banyak. Mungkin kita di masa SMA oke di non akademik. Kuliah yang menaungi non akademik beasiswa yang menaungi baratnya prestasi kita non akademik itu juga banyak, Pak. Terutama yang memang sudah oke akademiknya selama SMA. Lagi punya prestasi ya. Iya, itu jangan ragu lagi untuk ibaratnya bersaing lah gitu di bangku perkuliahan. Dalam artian bersaing untuk dapatkan beasiswa ya, Pak. Karena memang ukuran beasiswa itu ya kadang mengukur dari segi prestasi kita. Kadang memang dari segi ekonomi. Dua ini tak lepas ya, Pak. Prestasi ekonomi gitu. Ada memang yang dibatasi dari ekonomi. Nah, berarti ketika orang tua kita PNS segala macam, kadang kita terkena persyaratan di sana, Pak. Ya, tapi bukan berarti orang tua PNS tidak bisa dapat beasiswa. Oh, bisa juga. Ada namanya beasiswa prestasi, Pak. Oh iya, ya, beasiswa prestasi tak peduli orang tua mau PNS kedua-duanya, mobil 4 segala macam, yang penting prestasi kamu tetap oke kalau kamu udah lulus beasiswa prestasi itu. Nah, mungkin yang dari ekonomi ya sebutlah beasiswa. Sekarang namanya KIP kuliah, Pak. Kalau zaman Udin masih bidik misi namanya. Ya alhamdulillah itu beasiswa yang sejauh ini membantu keluarga lah gitu. Mungkin Sirajudin tidak bisa kuliah sambil bekerja gitu, dalam artian yang ya mungkin kerja di rumah makan apa segala macam untuk nambah-nambah penghasilan lah bahasanya gitu, Pak. Nah, tapi secara tak langsung uang beasiswa ini juga ibaratnya tuh jadi solusi gitu. Ketika kita tidak bisa kuliah sambil bekerja, dengan beasiswa kita sudah berasa kuliah tapi digaji gitu. Kita cuma belajar tapi digaji, Pak gitu. Nah, karena memang saya salut dengan kawan-kawan yang bisa memang kuliah sambil bekerja dengan kesibukan kerja, tambah kesibukan kuliah tapi tetap bisa kategori sukses. Itu kan luar biasa gitu. Cuman tidak semua orang mungkin bisa dengan hal-hal demikian gitu, Pak. Nah, kembali tadi masalah beasiswa, Pak ya. Beasiswa memang di bangku perkuliahan itu banyak. Dari kabupaten pun sudah menganggarkan kita beasiswa, dari pemerintah provinsi juga ada, Pak, bahkan dari pemerintah pusat. Nah, kembali ke KIP kuliah tadi. KIP kuliah itu sekarang itu ada 2, Pak. Ibaratnya memang alurnya tuh ada yang dari Kemendikbud,
itu kampus-kampus yang negeri biasanya, yang memang basicnya bukan di bawah naungan Kemenak. Nah, ada yang memang KIP di bawah naungan Kemenak gitu. Nah, karena memang basic kampus UIN yang di bawah naungan Kemenak kan, Pak. Jadi yang saya terima itu beasiswa dari Kemenak itu, KIP kuliah Kemenak. Dan itu memang per semester, Pak. Uang semester kita tidak pikir lagi, living cost kita dalam artian uang saku kita itu juga tetap dapat per bulannya gitu. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan atau menganggarkan lah gitu. Karena memang ada pertanggungjawabannya, Pak. Setiap ibaratnya kita beasiswa nih kan, ada namanya LPJ yang laporan pertanggungjawaban yang kita gunakan untuk pencairan selanjutnya. Jadi memang anak beasiswa secara tak langsung ya sudah harus pandai-pandai manajemen keuangan gitu. Ya. Jadi kalau seandainya ada putra daerah atau anak-anak didik tamatan desa pembinaan gitu pengen kuliah tapi tidak mampu, ya Bapak rasa bisa menghubungi Udin lah ya. Ya, itu jelas bisa. Ibaratnya minimal yang paling minimal yang bisa dibantu Solusi gitu kan. informasi lah. Informasi. Ya, kadang kita Pak gitu. frustasi duluan karena kurangnya informasi aja sebenarnya. Betul. Nah, ketika kita udah tahu informasi, ya kadang kan juga masih SMA malu bertanya segala macam. Nah, itu memang sebenarnya ketika yang kita tanyakan tidak merugikan orang lain dan itu menguntungkan kita, juga menguntungkan bagi orang itu yang memberi ilmunya, kenapa harus malu-malu bertanya kan, Pak? Itu memang problem yang memang anak SMA biasanya ketika mau jenjang kuliah, Pak, yang paling sering terjadi. Karena itu tadi memang mungkin pergaulan ke alumni-alumni juga kurang gitu kan. Apalagi anak SMA sekarang kan, makanya bukan Udin nyalahkan Udin SMA dulu benar ya, Pak. Mungkin banyak juga salahnya gitu kan. Cuman kan ya kita baru-baru sembuh dari COVID kan gitu. Anak sekarang terbiasa dengan pola hidup yang sendiri, nyaman di kamar, sekolah ini segala macam kan gitu. Betul. Iya. Jadi kan sekarang banyak media yang bisa diakses mencari informasi tentang beasiswa. Iya. Tapi Bapak rasa menghubungi kawan-kawan yang sudah memang dapat beasiswa ini jauh lebih penting juga gitu kan. Benar. Karena betul-betul langsung menjurus, apalagi kuliahnya mau di mana, misalnya mau di UIN kan bisa ke Udin, atau di UIR mungkin siapa situ kan orang-orang pembinaan yang mungkin di mana gitu. Bisa kita kasih yang bisa kenal di sana. Langsung kenal gitu ya, bukan orang dalam lah, cuman informasinya lebih akurat lah gitu. Lebih akurat dibanding hanya sekedar mencari informasi di internet, itu kan tak tahu kita yang buat itu siapa gitu kan. Iya, benar, Pak. Apakah betul-betul memang benar informasi itu, bisa saja penipuan, enggak, Din? Ada enggak penipuan kasus-kasus gitu, Din? Penipuan beasiswa gitu? Itu sering terjadi karena itu kan sering diakses, Pak. Ya, orang sering memanfaatkan itu, tapi kan ibaratnya dia lebih sering memanfaatkan info-info apa sebagai ngaku-ngaku sebagai panitia yang gitu, apa ibaratnya tuh calo. itu Pak, itu sering terjadi, Pak. Sering terjadi. Secara tak langsung namanya kita bersemangat nih tadi kan, tapi tanpa banyak-banyak pikir gitu kan. Kadang sering dimanfaatkan kita gitu. Sering dimanfaatkan juga ya. Padahal secara tak langsung itu maaf cakap ya. Kadang kemampuan kita udah memang secara layak gitu lulus gitu, Pak. Cuman karena tadi yang si A ini mungkin memanfaatkan kita tadi, ya kalau udah lulus ucapan terima kasih sekian gitu. Nah, itu sering terjadi, Pak gitu. Jadi memang harus pandai-pandai lah menyaring informasi gitu, terutama di dunia yang sekarang inilah gitu. Nah, itu tuh ya secara tak langsung Udin yang udah berpengalaman juga ibaratnya beberapa tahun terakhir ini di beasiswa, Pak. Itu banyak laporan dari adik-adik segala macam yang ya salah satunya korban lah dari hal-hal demikian gitu. Sekarang Udin sudah kasih tahu ya banyak info tentang beasiswa. Selanjutnya Bapak pengen tahu, Bapak lihat kamu ini Din udah banyak jalan-jalan nampak selama kuliah. Apakah tak mengganggu jam kuliah itu, Din? Bapak lihat kemana-mana nampak jalurnya. Apakah itu memang sudah dapat kompensasi dari kampus? Iya. Atau memang ngilang sendiri gitu? Kalau Sirajuddin nafsirkan itu apa, Pak? Kuliah itu memang perlu pandai kan, Pak? Perlu pandai. Ya, tapi tidak boleh bagi tip pandai lah. Ya. Kawan-kawan ini janganlah hanya sekedar kuliah, tapi bisa berorganisasi juga. Karena Bapak melihat organisasi ini pengaruh setelah kuliah itu besar sekali. Bahasanya kuliah prioritas gitu. Tapi organisasi juga harus totalitas gitu. Bapak paling suka mahasiswa yang punya organisasi.
tapi tidak mengabaikan kuliahnya. Benar Pak. Tapi Udin Bapak lihat oke aja nih, jalan keduanya nih. Coba bagi-bagi tips gitu bagi kawan-kawan kita yang kuliah nih. Gimana supaya kedua ini bisa jalan ke organisasi kuliah. Kalau bicara tips mungkin banyak tips kan Pak. Kalau dari Udin mungkin yang bisa Udin katakan ya tadi kuliah itu kan harus pandai, cuman tak kalah penting harus pandai-pandai. Harus ditambah kata pandainya Pak. Pandai-pandai gitu. Karena kita cenderung Pak suasana SMA kita bawa di kuliah itu tidak bisa gitu. Ibaratnya kita di kuliah sudah bukan ajang tanding-tandingan kan gitu Pak. Tapi ada lagi persaingan mau dapat nilai tertinggi. Itu Pak. Itu harus di-cut lah untuk terutama kawan-kawan atau adik-adik yang masih SMA lah gitu. Di kuliah kita sudah harus pertama bergaul, harus dibedakan gitu. Kita harus bisa masuk kawan yang ini segala macam. Karena kalau kita murung fokus ke diri kita sendiri Pak, itu ibaratnya begini, kos tuh bisa terasa mahal kalau kita tidak pandai-pandai memanfaatkannya, tapi bisa terasa murah kalau kita pandai memanfaatkannya Pak. Ibaratnya ya itu tadi dibilang, kalau kita bisa ngekos kan tapi tidak murung di kos terus gitu, itu bukan berarti kos kita mahal gitu karena kita tidak tinggali kan gitu Pak. Cuman ibaratnya ya itu tadi bergaul. Kita di kuliah harus pandai-pandai bergaul. Itu memang ibaratnya tidak semua orang bisa Pak. Karena sosial itu kan memang beda orang beda cara kan gitu Pak. Tapi itu bisa dibiasakan Pak, bisa dilatih itu dengan lingkungan yang ada itu. Nah kalau Udin pribadi bisa jalan kuliah sama organisasi itu tadi. Nah itu pandai-pandai memanfaatkan keadaan aja Pak, gitu. Keadaan dalam artian ya kita harus lihat kemampuan kita di kuliah itu gimana itu. Nah kemampuan kita di luar juga gimana itu Pak. Dalam artian ya setiap dosen kan itu beda-beda Pak tipenya gitu. Ada dosen yang memang senang patokannya buku ya. Ada dosen memang senang dengan pengetahuan nalar gitu kan Pak. Nah jadi kita cukup mengenali karakter dosen gitu. Dengan itu catatannya tadi kita mengenali, kalau kita mau mengenali sendiri Pak, itu butuh waktu Pak. 2 minggu bahkan 1 bulan gitu untuk mengenalinya kan. Belum tentu masuk juga dosen tuh di minggu pertama gitu. Nah cara mengenali yang paling pertama itu ya tadi dengan sosial dalam artian kita sudah kenal dengan senior. Kita bisa bertanya, dosen ini gimana Bang segala macam. Akhirnya kita punya pengetahuan duluan gitu. Nah, kita udah bisa menguasai dunia kuliah rasanya kan. Ibaratnya ini IP saya akan tetap aman lah gitu bahasanya. Kita bisa mengukur itu, Pak. Dalam artian memang yang mau fokus, Pak ya. Kalau kita memang kuliah belum menanamkan jiwa fokus, ibaratnya tuh kuliah kita perlu target kan, Pak. Jadi selama ini tak ada masalah lah dengan organisasi. Ya, alhamdulillah itu Pak. Tak ada kendala aja rasanya. Ibaratnya ya bisa aja sejalan gitu. Kalau orang bilang anak organisasi apa namanya? Iya, IP-nya kan sampai semester 10. Ya, sampai itu sebenarnya DO aja tidak. Mana nyebutnya? Ada masalahnya. Umumnya yang begitu. Gitu. Iya, umumnya begitu. Yang organisasi itu lambat Ya, selesainya. umumnya begitu. Karena memang ketika ini Pak perlu juga. Ketika kita udah nyaman dengan organisasi, kadang kita terlalu terlena. Nah, ketika udah semester atas itu, Pak, itu kan kita bisa cut gitu. Kita bisa memanajemen waktu-waktu organisasi itu kapan gitu. Di semester-semester berapa gitu. Nah, ketika yang lambat-lambat ini, Pak, saya tidak menyalahkan beliau lambat gitu. Tapi dia cenderung masih terlena gitu. Ibaratnya ya senang dengan dunia organisasi, melupakan akademik. Gitu. Tapi kalau kita tidak melupakan akademik, ya kita bisa mengkat lah gitu, membatasi. Jadi sekarang jabatan apa jadi sekarang jabatan? Kalau bicara jabatan ya alhamdulillah kalau untuk yang di beasiswa ada juga forumnya kan Pak. Ada namanya Formadiksi. Jadi organisasi Formadiksi sekarang jabatan sebagai apa? Ya awalnya anggota. Ya di tahun sosial. Awal-awal masuk gitu. Gabung. Ya tahun semester 2.
dua rasanya, dua kalau dua tiga rasanya Pak itu ya. Udah gabung ya. Ya itu udah gabung sebagai anggota dan memang ya menikmati proses anggota itu kita fokus. Sekarang sudah Jadi naik sekretaris. sekretaris. Nah naik sekretaris ya karena memang beberapa problem segala macam ya alhamdulillah diamanahkan sebagai ketua. Ketua udah jalan berapa tahun? Dari bulan Berapa bulan? KKN kemarin Agustus sampai Sekarang berarti Iya. sekitar sudah 6 bulan ya. sekitar gitu Pak ya. 6 bulan. Jadi Dan ketua. memang ya itu tadi alhamdulillah kan itu cuma bonus dari proses sebenarnya Pak. proses ya, Iya, karena dari jadi anggota, sekretaris, iya, akhirnya sekretaris. naik lagi jadi Ya ketua. kawan-kawan memang memberi kepercayaan gitu kan Pak. Karena memang tidak semudah yang kita pikirkan pasti kan. Bapak lihat, Heeh. itu kan rame gitu kan. Iya. Banyak yang dihandle gitu kan. Iya, betul. Jadi jabatan sebagai ketua itu bukan hal yang gampang sebenarnya kalau Bapak lihat. Iya. Agak berat ini nih. Tapi memang yang Sirajuddin tipsnya itu Pak, memang senang kita ketika berproses, jangan misalnya nyaman di anggota Pak, terus selanjutnya tetap mau anggota. Iya betul. Karena beda jabatan, beda tanggung jawab gitu Pak. Udin senang orangnya ketika udah anggota, pengen merasa yang beda itu. Mungkin naik sekretaris itu tadi. Itu yang perlu ditanamkan juga gitu kan untuk kawan-kawan yang mau Jadi kuliah gitu. pembosan itu manfaatnya besar juga. Pembosan. Iya, bosan ini terus jabatannya kan. Oh, Jadi ada baiknya juga jadi orang pembosan gitu. iya, benar Pak. Kalau terlalu nyaman di posisi itu tak ada perubahan kan. Ya, karena beda Pak. Jujur memang jauh perubahannya tuh ibaratnya tuh keputusan yang bakal kita ambil juga berbeda gitu. Cara kita menyelesaikan masalah tanggung jawabnya juga levelnya berbeda gitu. Ya di dunia perkuliahan itu kan banyak organisasi Pak gitu. Nah kita memang harus pandai-pandai ibaratnya tuh ya tak apa-apa untuk semester awal tuh rasakan gitu yang mau dirasakan gitu. Ya, kalau dulu Bapak pasang prinsip memang kalau semester awal itu tak mau ikut organisasi. Oh Bapak itu pula ya. Nah, jadi betul-betul fokus mempelajari bagaimana karakter kampus, Nah gitu ya kan, betul. memahami karakter dosen gitu kan. Jadi semester 1 itu betul-betul mengenali ruang lingkup kuliah gitu. Semester depan baru pasang target. Wah, ini, Karena sudah kenal dengan lingkungan Pak ya. ini nampaknya organisasinya oke nih gitu. Oh, ini kurang cocok gitu kan. Ya. Jadi saya sering sampaikan sama anak-anak gitu, sampai murid-murid, kalau kalian kuliah harus berorganisasi, tetapi Bapak sarankan untuk di semester awal itu jangan dulu gitu kan, supaya jangan sampai salah ikut. Karena organisasi itu butuh biaya juga sebenarnya. Betul Pak. Bapak pribadi mengikuti organisasi tak bisa juga modal kantong kosong ke organisasi itu. Cenderung bahasanya tuh apa yang bisa kita berikan gitu, bukan apa yang bisa kita dapatkan ya, gitu. Ada sebuah cara pandang bahwa jangan bertanya apa yang akan kau dapat, tapi apa yang kau berikan. Itu selalu disampaikan dalam organisasi. Ya, udah jadi doktrin lah. Ujung-ujungnya minta duit. Ya, dana. Karena memang tak bisa dipungkir, Pak. Jalannya suatu organisasi itu dengan dana yang baik gitu, dengan dana yang bagus gitu. Kalau tak ada dana, ya organisasi bisa dikatakan vakum-vakum gimana gitu. Nah, ada memang organisasi yang dianggarkan dananya dari kampus kan, ada yang memang pribadi. Tapi Bapak memang melihat kuliah ya, hanya tok kuliah gitu kan, cepat selesai, memang selesai gitu din, tapi rasanya kurang dapat. Nah, gitu. Benar Pak. Karena rasanya kurang dapat. Udin salah satu motivasi kuat ikut organisasi itu Pak. Udin hanya tidak mau menyesal di umur selanjutnya gitu. Ya, mungkin umur panjang nih kan. Nah, ketika kita umur misalnya 40, tak mungkin baru mau organisasi S1 lagi kan gitu, Pak. Organisasi yang di jenjang sarjana gitu kan, Pak. Ngapain lagi, udah bukan masanya gitu. Nah, tapi ketika kita sudah merasakan itu, ibaratnya ke depan kita sudah bisa punya cerita gitu. Nah, mungkin ya beda masa aja gitu kan. Tapi ada yang bisa kita ceritakan gitu. Dan ya bonusnya banyak, Pak. Bonusnya banyak dari aktif-aktif itu tadi. Mungkin kita tidak bisa pergi ke sana dengan uang pribadi, dengan tadi relasi, dengan tadi organisasi, itu semua secara tak langsung ya difasilitasi. Kita pun ibaratnya pergi bukan pergi hanya main gitu, tapi pergi dengan ya berbagai tujuan gitu. Yang endingnya ya ilmu juga gitu untuk kita. Kalau Sirajuddin pribadi ya mungkin lebih banyak kawan-kawan yang memang lebih
oke gitu, mungkin organisasinya juga itu pasti banyak Pak gitu. Cuman ya mungkin Sirajuddin merasa ya Udin ada dapat cipratan juga lah gitu, bonus-bonus tersendiri lah gitu kan dari aktifnya kita gitu. Ya salah satunya Bapak juga sih, ibaratnya tuh mentor sebelum berkuliah gitu kan. Karena memang ya Bapak salah satu guru yang mengajari Sirajuddin ketika aliyah gitu kan. Ah, Nah itu memang ya ada beberapa yang kita dapat dari guru ini sehingga kita satukan, kita mantapkan di bangku perkuliahan gitu. jadi kami seorang guru ini kan hanya memberikan gambaran apa yang sudah kami lalui sebelum dan apa informasi yang kami peroleh ke depannya itu seperti apa. Jadi kami kasih gambaran, tapi pada realitanya mental yang harus kita bangun memang mental dari kita sendiri gitu. Kalau mental kita siap menerima kenyataan gitu, insya Allah itu kan ada saja jalan dari masalah-masalah itu, ada solusi gitu. Iya. Tapi terkadang anak-anak ini kan mentalnya tidak siap. Bapak bilang tadi kuliah memang faktor gengsi gitu kan. Nah. Kawan-kawan kuliah akhirnya pengen kuliah, sekalinya di tengah perjalanan masalah biaya. Itu kan mentalnya tidak dibangun dari awal. Kalau gimana kalau seandainya suatu saat kurang dana gitu, saya siap nggak kerja gitu, cari uang sendiri. Kebanyakan anak kan tak siap gitu, akhirnya putus kuliah gitu. Ada juga baru pengen kuliah gitu kan, tapi karena tidak dapat beasiswa, akhirnya peluang dapat beasiswa kecil, akhirnya mengurungkan niat gitu. Padahal kan mungkin bisa saja seperti Udin tadi bilang ya, di awal mungkin saat pendaftaran segala macam ada gagal, tapi ketika di tengah perjalanan itu kan ada jalan proses lagi untuk bisa dapat gitu kan. Iya. Kalau memang kita nih Ada kemauan. ada kemauan, tidak dibuat-buat, memang kita tak mampu gitu kan. Pasti ada ya, pasti ada karena ada. memang lembaga untuk memperoleh beasiswa, lembaga yang memberikan dana untuk beasiswa pendidikan S1 ini kan dah lumayan banyak kata Udin tadi kan. Jadi jangan khawatir tidak dapat. Banyak dan tidaknya itu yang tidak bisa kita tahu ya, jadi. Iya. Tapi pasti ada. Kalau memang betul-betul kita tak mampu gitu. Nah, Pak. Mungkin gagal di A, B masih ada. Gagal B, C masih ada. Dan mungkin ya pengalaman kita di sana dapat, mungkin kita lulus di D nih gitu kan. Nah, itu kan hikmah lagi di sana gitu. Kenapa bisa lulus di D? Rupanya oh ini. Itu seiring berjalan waktu bisa kita rasakan gitu. Penting usahanya. Okay. Akhirnya. Jadi itu pembahasan kita malam merasa cukup. Kira-kira ada pesan enggak khususnya tentang yang baru mau kuliah ini, kira-kira apa nih? Kalau dari Sirajuddin Pak, yang sudah Sirajuddin rasakan nih selama berkuliah, pesan untuk teman-teman yang pengen kuliah juga, jadi memang tanamkan dulu di masa SMA, kuliah itu ibarat kewajiban yang harus dipenuhi, tapi tidak mesti dilaksanakan segera gitu. Ya, segera. Tapi kalau bisa segera ya kenapa diperlambat lagi gitu Pak. Itu kan ibaratnya terbangun karena keadaan gitu lagi. Nah tapi kuliah itu kewajiban dalam artian memang hal yang harus diselesaikan gitu. Hal yang harus dirasakan lah gitu. Karena sayang rasanya Pak. Sayang dalam artian itu bisa kita rasakan tapi kita tidak mau merasakannya gitu. Kenapa saya katakan bisa? Orang yang alasannya ekonomi tidak bisa kuliah, itu bisa saya bantah lah dengan adanya beasiswa yang diberikan pemerintah begitu banyak itu. Jadi alasan ekonomi itu bukan alasan lagi Pak itu. Sekarang kembali ke kemauan gitu. Nah kemauan itu bisa dipermantap, bisa dibangun ya dengan perbanyak apa yang bisa menyemangati kamu untuk kuliah gitu. Jangan terlalu nyaman dengan zona nyaman yang tidak bisa memberi kenyamanan nantinya gitu. Nah itu bahasanya gitu. Kalau untuk ibaratnya dunia perkuliahan itu kenapa penting, ini yang manfaat kali yang Sirajuddin rasakan Pak. Mungkin Sirajuddin waktu SMA, waktu aliyah lah di sini, kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang masuk gitu, yang KKN segala macam kan Pak, cenderung berpikir tuh, kapan lah bisa berdiri juga di depan seperti itu, kapan bisa menceritakan ini itu segala macam. Dan 4 tahun terakhir, tahun ini gitu, Sirajuddin bisa merasakan yang itu gitu. Nah kita mungkin merasa kita mahasiswa Pak, yang ibaratnya tidak bisa berbuat banyak gitu.
Tapi ketika kita mau berbuat banyak, itu bisa kita buat, Pak. Kita mahasiswa, tapi juga bisa menciptakan hal-hal yang mungkin banyak dilakukan orang yang sudah sukses. Cuman di kehidupan mahasiswa itu udah bisa dilakukan juga. Contoh kecil nih, Pak. Sirajuddin memang orangnya senang ke hal-hal baru, tempat-tempat baru umumnya gitu. Nah, alhamdulillah memang untuk Riau itu kan sudah jelajah semua lah bahasanya gitu, Pak. Balik kemana-mana terus. Itu jelajah ya, kalau mau pakai uang pribadi kan tentu mikir-mikir 2 kali gitu kan, Pak. Nah, itu bonus-bonus dari tadi, karena tadi masa-masa kuliah itu kita manfaatkan gitu. Manfaatkan dengan organisasi, akhirnya memang mungkin sesekali terpakai juga uang pribadi gitu kan, Pak. Cuman itu ibaratnya bonus-bonus lebihnya terlalu banyak di sana gitu, Pak. Nah, dari banyaknya teman, banyaknya lingkungan yang kita dapatkan, akhirnya kita bisa menciptakan manfaat gitu. Kita bisa memanfaatkan relasi-relasi itu. Gimana itu? Tapi dengar kawan cerita tadi, kita walaupun belum pernah naik gunung, tapi kita sudah tahu, oh ternyata pegunungan itu seperti ini. Dan itu menjadi bekal yang luar biasa ketika kita memang bisa naik gunung gitu. Apalagi kalau memang sampai kita naik gunung, Iya. kita sudah ada modal tadi. Iya, betul, Pak. Kan ada ilmunya sudah. Jadi jangan hanya belajar dari pengalaman sendiri, tapi kamu harus juga mampu belajar dari pengalaman orang-orang Ya, itu yang kan sudah penting. menjalani, khususnya kawan-kawan yang sudah sukses, yang punya banyak sudah betul-betul diakui bahwa mereka sosok yang memberi manfaat banyak kepada orang gitu. Iya. Ya kan? Mungkin itu saja. Ya, kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di obrolan santai Episode selanjutnya. Nah, tunggu saja dan tonton, jangan lupa like, comment, and Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.